Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Rohma Barokah Thorehul Jannah. Saya guru bahasa Indonesia dari SMK Negeri 4 Surabaya. Pada kesempatan hari ini, saya akan membagikan kisah saya dalam mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar siswa. Sebelum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, tahap awal yang saya laksanakan adalah memahami capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran dalam kurikulum Merdeka Belajar untuk fase E di kelas 10 terdapat 5, yaitu teks deskripsi, laporan hasil observasi, anekdot, hikayat, dan eksplanasi. Karakteristik pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran berbasis proyek, sehingga tagihan yang diharapkan adalah produk dari hasil pembelajaran. Namun, jika seluruh pembelajaran menggunakan produk ataupun proyek, maka bisa dipastikan siswa akan mengalami keberatan. Maka dari itu, saya lebih mengefisiensikan lagi materi yang sudah ada dalam capaian pembelajaran. Kemudian saya memadatkan materi-materi tersebut. Misalkan pada laporan hasil observasi, di dalamnya saya juga menyisipi teks deskripsi dan teks eksplanasi, sehingga laporan hasil observasi yang disampaikan oleh siswa itu nanti juga berdasarkan dengan deskripsi juga eksplanasi. Sedangkan pada teks cerita, karena ada dua materi yang berdampingan, yaitu anekdot dan hikayat, yang pada akhir sesinya hikayat diminta untuk menyusun cerita pendek berdasarkan nilai-nilai dalam cerita hikayat, maka kedua cerita ini saya sambungkan. Saya efektifkan untuk anekdot dan cerita hikayat menjadi satu kesatuan, yaitu sebuah cerita. Untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, setidaknya guru harus melakukan 3 hal. Yang pertama, melakukan pemetaan. Yang kedua, merencanakan pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang ketiga, mengevaluasi serta merefleksi. Terdapat 3 strategi diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Konsep Merdeka Belajar yang pertama adalah berbasis proyek, yang bertujuan untuk mengembangkan soft skill sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Dan yang kedua adalah fokus pada materi esensi, sehingga ada waktu untuk pembelajaran yang lebih mendalam, seperti pada kompetensi dasar literasi dan numerasi. Berdasarkan konsep tersebut, proyek besar yang saya rencanakan di fase E kurikulum Merdeka hanya ada 2, yaitu laporan hasil observasi dan cerita, di mana laporan hasil observasi ini mengandung 2 materi besar, yaitu teks deskripsi dan teks eksplanasi. Pada pembelajaran menulis cerita, di dalamnya terdapat 2 capaian pembelajaran sekaligus, yaitu anekdot dan menulis cerpen berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat. Meskipun 2 pembelajaran, pada dasarnya saya melaksanakan pembelajaran ini secara terpisah, namun pada akhirnya produk yang dihasilkan saya gabungkan. Setidaknya ada 3 aspek yang bisa digunakan dalam pemetaan kebutuhan belajar, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar siswa, yang biasa dilakukan melalui wawancara, observasi, atau survei menggunakan angket. Berdasarkan minat belajar, saya mengetahui minat belajar berdasarkan penugasan sebelumnya yang sudah dikumpulkan. Siswa ternyata lebih bervariasi dalam mengumpulkan tugas.
Saya juga membuat angket yang berisi pertanyaan. Produk apa yang ingin kamu hasilkan sesuai dengan kemampuan, baik itu pengetahuan maupun fasilitas yang dimiliki oleh siswa. Dari angket tersebut, ternyata siswa memberikan jawaban yang beragam. Setidaknya ada yang menjawab ingin membuat cerita tempel, ada yang ingin memanfaatkan Canva karena merasa lebih modern, ada juga yang ingin memilih visual dengan menggambar atau membuat komik, bahkan ada yang ingin membuat cerita dalam bentuk video atau MP4. Dari ragam jawaban tersebut, saya mulai merencanakan pembelajaran berdiferensiasi untuk materi menulis cerita di fase E. Jadi ketika pembelajaran anekdot selesai, tagihan yang siswa kumpulkan adalah menulis anekdot meskipun itu hanya dalam 5 paragraf. Kemudian ketika sudah selesai pembelajaran menulis cerpen, mengubah nilai-nilai kehidupan dalam cerpen, dalam hikayat dalam bentuk cerpen, itu kemudian saya memberikan jadwal kepada siswa. Kami membuat perencanaan terlebih dahulu bahwa nantinya kita akan membuat sebuah proyek. Proyek ini nanti mereka akan mengubah tulisan mereka dalam beberapa bentuk, entah itu scrapbook digital ataupun yang secara fisik, entah itu dalam bentuk video, entah itu dalam bentuk antologi ataupun dalam bentuk e-book yang bisa diaplikasikan atau bisa dipublikasikan ke Google Play Buku. Kemudian dari kegiatan tersebut pada akhirnya produk yang dihasilkan adalah beragam. Di antaranya ada dalam bentuk fisik, misalkan seperti scrapbook cerita. Ini adalah cerita tempel. Cerita tempel ini mereka dari file yang sudah selesai, mereka potong dan mereka tempelkan di sini. Ada juga dalam bentuk gambar seperti ini. Ada juga dalam bentuk video berjalan ataupun dalam bentuk e-book yang siap dijalankan atau siap dipublikasikan di Play Store maupun di konten-konten digital yang lain. Melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi tentu bukanlah hal yang mudah. Banyak hambatan yang saya hadapi di dalam pelaksanaannya. Misalkan dalam proses belajar mengajar, contohnya ketika di ruang kelas sarana dan prasarana yang kurang memadai, misalkan pada proyektor. Ternyata di beberapa kelas penggunaan proyektor tidak merata, meskipun ada proyektor tapi ternyata pada kenyataannya proyektor tersebut tidak bisa digunakan. Ini adalah tantangan yang besar. Namun ketika hambatan ini terjadi, yang saya lakukan adalah dengan memindahkan materi pembelajaran yang sudah saya siapkan dalam proyektor ke dalam bentuk digital yang lain sehingga tetap bisa diakses oleh siswa. Demikian kisah praktik baik yang bisa saya bagikan dalam pembelajaran berdiferensiasi dalam pelajaran Bahasa Indonesia di SMK Negeri 4 Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.